Di ruangan penyimpanan sebelah dapur, polisi menemukan 2 buah kulkas dan microwave di atasnya. Ketika polisi membuka isi kulkas itu tadi, mereka menemukan potongan kepala Glory dan Moon yang sudah membeku di dalam freezer. Sedangkan di bagian chiller kulkas, ada banyak sekali kotak makanan terbuat dari styrofoam berisi daging manusia yang sudah dilumuri saus barbecue. Henry Chow lahir pada 8 Juni 1983. Dia itu tinggal di sebuah apartemen di Hong Kong bersama kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Ayah dia itu bernama Glory, umur 65 tahun, sedangkan ibunya bernama Moon, umur 63 tahun. Kedua orang tua Henry itu bekerja dalam bidang jual beli properti, jadi kayak mereka beli apartemen terus dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Kedua orang tuanya Henry itu sangat peduli banget sama pendidikan. Mereka selalu berusaha kasih pendidikan yang terbaik untuk kedua anaknya supaya mereka berdua tuh bisa sukses. Tapi sayangnya meskipun Henry ini tuh beruntung banget dikasih fasilitas pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya, Henry ini tuh nggak pernah ada usaha buat belajar yang rajin gitu kayak biar bisa dapat nilai yang bagus, banggain orang tua. Dan itu anaknya malas-malesan. Dari kecil Henry itu selalu dapat nilai jelek di sekolah. Bahkan waktu SMA dia itu gagal waktu ujian kelulusan di Hong Kong. Semacam mungkin kalau di sini kayak UNAS gitu ya, kayak UN. Karena gagal ujian ini tadi, kedua orang tua Henry itu sampai akhirnya mutusin buat ngirim Henry ke Australia buat kuliah di sana. Tapi sayangnya usaha ini tuh juga gagal total. Karena selama di Australia ini, Henry tuh jadi kayak bahan bulian gitu sama teman-temannya. Dia dikucilin, terus katanya juga sering dipukulin. Ya dasarnya Henry emang dia dari awal tuh gak pernah niat belajar. Dia anaknya males-malesan. Ditambah sekarang dibully. Ya akhirnya dia malah drop out lah dari kuliah itu. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu kedua orang tuanya. Dia tetap pura-pura di sana kuliah sampai akhirnya lulus. Tapi kebohongan kayak gitu ya pasti dengan mudah terbongkar lah. Nggak lama setelah Henry balik ke Hong Kong, kedua orang tua Henry akhirnya tahu kalau ternyata selama dia itu di Australia, dia ini tuh kuliahnya nggak sampai lulus. Dia itu drop out. Ya waktu tahu ini, kedua orang tua Henry ya marah banget. Tapi ya nasi udah jadi bubur. Akhirnya mereka tetap berusaha cari cara supaya Henry ini tuh bisa dapat ijazah dan cari kerjaan. Jadi akhirnya mereka berdua mutusin buat nguliahin Henry lagi di sebuah universitas yang ada di Hong Kong. Coba kurang enak gimana sih Henry? Dia itu bener-bener difasilitasin sama kedua orang tuanya, selalu diusahain supaya bisa dapat pendidikan yang terbaik. Tapi seakan-akan itu semua tuh nggak bernilai apapun di matanya Henry. Setelah Henry mulai kerja, dia ini tuh tetap kembali ke sifat aslinya. Anaknya malas-malesan, seenaknya sendiri. Dan karena kerjaannya nggak ada yang beres, dia tuh selalu dipecat dari tempatnya kerja. Dia ini tuh bolak-balik ganti kerjaan, tapi kerjaannya tuh nggak ada yang bertahan sampai lama. Antara kalau nggak dipecat, ya dia diingetin sama bosnya gitu, kayak dikasih teguran. Dia udah kecil mentalnya ya, nggak terima dikritik, akhirnya dia resign. Jadi antara resign atau dipecat gitu aja terus. Dasarnya emang gak punya tanggung jawab si Henry ini tuh. Pokoknya teman-teman dia itu mendeskripsikan dia itu sebagai orang yang tertutup ya. Kayak tinggal di dunianya sendiri, dia itu gak pernah peduli sama orang lain, cuman mikirin dirinya sendiri. Jadi ya karena ini dia tuh gak punya banyak teman. Gak cuman masalah sekolah atau pekerjaan, bahkan dalam hubungan asmara, dalam berpacaran pun dia tuh orangnya seenaknya sendiri. Sering banget gonta-ganti cewek. Ya entah kenapa kok ada cewek yang mau sama cowok modelan kayak gini ya. Anyways, dia tuh sering gonta-ganti cewek. Ada cewek yang dia hamilin kan. Terus waktu cewek ini tuh minta pertanggungjawaban, Henry ini tuh intinya lepas tangan, gak mau tanggung jawab. Dan dia suruh cewek ini tadi buat gugurin kandungannya. Ya si cewek gak mau. Dan dia akhirnya mutusin buat besarin anaknya sendiri. Sedangkan Henry ya tetap menikmati hidupnya yang bebas, tanpa ada sedikit pun rasa tanggung jawab ke cewek dan juga anaknya ini tadi. Di tahun 2012, Henry itu kehilangan banyak banget uang karena dia coba-coba buat invest uang di saham. Akhirnya siapa yang repot? Ya kedua orang tuanya lah. Mereka lagi-lagi harus ngeluarin uang banyak buat nutupin kesalahannya Henry. Tapi bahkan udah sampai di titik kayak gitu, kedua orang tuanya Henry tuh sama sekali nggak nyerah. Mereka tetap berusaha cari cara lain supaya bisa bantu Henry
nemuin karir yang cocok buat dia. Ibunya Henry itu terus nyuruh Henry buat ikut latihan piano gitulah, les piano. Nah Henry itu sama sekali gak suka, dia gak mau latihan piano. Padahal maksud ibunya Henry itu baik. Mungkin dia mikir kayak yang, oh anakku si Henry ini tuh kayaknya emang kesulitan dalam bidang akademik. Mungkin kalau dalam bidang non-akademik dia ada bakat, gimana kalau dicoba aja. Tapi Henry itu bener-bener benci main piano, dia bener-bener gak suka. Dan karena dipaksa buat latihan piano ini, dia tuh jadi kayak punya dendam tersendiri gitu sama ibunya. Henry ini tuh pokoknya anaknya gak tahu diri lah ya. Dia selalu nyalain orang lain atas kegagalan yang dia lakukan. Bahkan Henry itu juga nyalain ayahnya yang kata dia suka nonton TV waktu dia belajar. Karena ayahnya nonton TV waktu dia belajar ini tadi, hal itu membuat dia kesulitan dalam konsentrasi sampai akhirnya dapat nilai jelek di sekolahan. Pokoknya dia itu selalu nyalahin orang lain dan gak mau introspeksi diri. Henry ini juga anaknya sombong banget. Mentang-mentang dia selalu dicukupin kehidupannya sama orang tua dia akhirnya sering ngerendahin orang-orang lain yang menurut dia tuh kehidupannya di bawah standar. Padahal dia bisa kayak gitu kan juga berkat orang tuanya. Tanpa orang tuanya dia bisa apa? Karena tabiatnya yang buruk ini tadi, Henry itu gak punya temen seperti yang aku bilang tadi. Tapi dia akhirnya punya satu teman deket yang selalu dia manipulasi. Nah, nama temennya ini adalah Angus. Sama kayak Henry, Angus ini tuh juga performa secara akademiknya jelek. Dia kesusahan buat ngikutin semua pelajaran di sekolah kecuali pelajaran matematika. Tapi bedanya, Angus ini tuh anaknya polos banget, dia gak pernah neko-neko. Bahkan dia tuh cenderung gampang dimanipulasi sama orang-orang sekitarnya. Nah, pertemanan di antara Henry sama Angus ini tuh sebenarnya nggak balance karena yang pegang power dalam pertemanan ini tuh ya si Henry. Henry yang ngatur dan ngontrol semuanya. Angus ini tuh sebenarnya kasihan banget. Dari umur 3 tahun dia itu udah ditinggalin sama ayahnya. Dan karena hal itu akhirnya ibu Angus ini tuh harus bekerja sana sini buat cari uang untuk menghidupi Angus dan juga kakak perempuannya. Selain itu, Angus ini tuh juga selalu dibully sama teman-temannya, selalu dijadiin bahan bercandaan, diolok-olok, dihina, dan mendapat perlakuan kayak gitu. Angus tuh cuma bisa pasrah, dia nggak pernah ngelakuin perlawanan balik gitu. Dan hal ini bikin kakak perempuan dia itu akhirnya khawatir sama Angus. Karena Angus ini tuh bener-bener anaknya polos banget, kayak yang aku bilang ya, gampang dimanipulasi. Jadi kakaknya itu takut kalau Angus bakalan dimanfaatin sama orang lain. Tapi dalam bidang percintaan, Angus itu tuh emang kisah cintanya menyedihkan banget. Bener-bener penuh dengan plot dan twist yang sangat menyedihkan. Cewek yang pertama pacaran sama dia itu meninggal di usia yang sangat muda. Dan karena patah hati, akhirnya ya Angus mencari cinta baru lagi lah. Dan dia akhirnya nikah sama cewek asal Indonesia. Tapi ternyata cewek asal Indonesia ini tuh penipu. Bahkan ya benar-benar ini kayak di drama-drama sih. Di malam pernikahan mereka berdua, cewek ini tadi tuh ngaku ke Angus kalau selama ini dia cuma manfaatin dia supaya bisa dapat surat izin tinggal di Hong Kong secara permanen. Dia juga bahkan bilang ke Angus kalau dia itu udah punya suami dan pacar. Suami dan pacar. Jadi gak cuma dia tuh udah nikah dan punya suami, dia juga punya pacar. Jadi Angus ini tuh kayak selingkuhan kedua dia. Coba bayangin, di malam pernikahan yang seharusnya Angus tuh bisa ngerasa happy, romantis-romantisan sama istri barunya, ternyata dia malah dapat pengakuan semembagongkan itu. Anyways ya, mereka akhirnya cerai lah ya. Terus untuk ngobatin rasa sakit hatinya, Angus cari hiburan dan dia tuh pergi ke New Zealand kan. Nah di New Zealand ini dia ketemu sama cewek baru lagi. Tapi lagi-lagi cewek ini tuh adalah seorang penipu yang akhirnya nguras habis uangnya Angus. Dan karena dia frustasi dan patah hati untuk kesekian kalinya, akhirnya dia kembali ke Hong Kong. Dan sesampainya di Hong Kong, karena dia udah ngerasa kayak frustasi banget gitu, dia akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia ambil air raksa dari termometer, terus dia campur sama racun tikus dan obat batuk berbentuk sirup, terus dia minum deh. Tapi untungnya dia berhasil ditemuin sama kakak perempuannya sebelum dia meregang nyawa. Tapi meskipun usaha bundirnya ini tadi gagal dan nyawa dia bisa diselamatkan, Angus akhirnya mengalami kerusakan otak yang cukup parah sampai akhirnya kemampuan dia berbicara itu jadi terganggu.
Setelah gagal tanam saham dan akhirnya kehilangan banyak uang, Henry itu kan sebenarnya dibantu secara finansial sama kedua orang tuanya. Tapi dia itu masih ngerasa kurang. Jadi akhirnya dia malah minta kedua orang tuanya buat jual apartemen yang mereka tinggali. Supaya uangnya itu bisa dibagi 3 antara dia, orang tuanya, dan juga kakaknya. Tapi ya orang tua Henry akhirnya menolak dengan tegas lah. Lah kalau apartemennya dijual terus mereka tinggal di mana? Tapi Henry sama sekali nggak mikir sejauh itu. Dia cuma mikir gimana caranya supaya bisa dapat uang banyak dalam waktu sesingkat mungkin. Terus akhirnya dia tuh ngerasa kayak frustasi sama hidupnya yang penuh dengan kegagalan. Padahal kalau dipikir-pikir, kehidupan dia kayak gitu penuh dengan kegagalan itu kan juga gara-gara ulah dia sendiri. Dia nggak pernah ada usaha yang berarti supaya bisa memperbaiki hidupnya. Tapi ya Henry itu nggak bisa ngelihat kesalahannya sendiri. Dia akhirnya ngerasa kayak semuanya itu nggak ada artinya dan mutusin buat mengakhiri hidupnya sendiri. Dia itu cerita ke Angus kalau dia itu pengen mengakhiri hidupnya dengan cara yang wow, dengan cara yang mewah. Dia berniat buat pakai tuxedo, terus naik ke atas gedung tinggi sambil pegang segelas anggur merah. Setelah minum anggur merah itu tadi, dia berniat buat loncat dari gedung tinggi dan mengakhiri hidupnya. Tapi ya, Angus akhirnya yakinin Henry buat gak ngelakuin itu. Henry itu ngeklaim bahwa setelah berhasil ngeyakinin Henry supaya nggak mengakhiri hidupnya sendiri ini tadi, Angus tuh bilang ke Henry kayak, daripada kamu mengakhiri hidupmu sendiri, mending kamu melampiaskan rasa marah, frustasi, dan kecewaanmu tuh ke orang lain aja. Dan di situ akhirnya Henry mutusin buat mengakhiri nyawa kedua orang tuanya. Karena dia mikir bahwa selama ini yang bikin dia frustasi sama hidup dia itu ya kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya itu selalu nuntut supaya dia tuh bisa berhasil, bisa sukses. Dan tuntutan-tuntutan ini tuh bikin Henry sangat-sangat capek. Dari situ akhirnya Henry bikin rencana buat menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Setelah itu dia bakalan pura-pura cari kedua orang tuanya di mana-mana tapi nggak ketemu. Dia bakalan acting pura-pura nggak tahu apa-apa. Dan setelah 7 tahun dia bakalan bisa menyatakan bahwa kedua orang tuanya itu dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu dia bakalan bisa menikmati uang warisan dari kedua orang tuanya. Itu rencana dia. Dan akhirnya pada 1 Maret 2013, Henry menghabisi nyawa Moon dan Glory dengan cara yang sangat kejam. Setelah 4 hari Moon sama Glory itu menghilang tanpa kabar, kakaknya Henry itu jadi khawatir banget. Dia berusaha cari ayah dan ibunya kemana-mana tapi gak ketemu. Sedangkan Henry, dia tuh berusaha buat nenangin kakaknya dan dia bilang bahwa dia tuh sempat dengar ayah dan ibunya tuh lagi ngobrol dan mereka tuh bilang kalau mereka berdua pengen liburan ke Cina. Tapi meskipun Henry bilang kayak gitu, kakaknya itu tetap skeptis, dia nggak percaya dan dia ragu. Kalaupun ayah dan ibunya pergi ke Cina buat liburan, ya masa mereka pergi gitu aja tanpa pamit, ya kan? Terus karena kakaknya itu tetap khawatir dan maksa Henry, akhirnya mereka berdua itu pergi ke kantor polisi buat ngelaporin bahwa kedua orang tua mereka itu menghilang secara misterius. Henry bilang ke polisi bahwa terakhir kali dia ketemu sama kedua orang tuanya itu pada tanggal 2 Maret 2013. Dan setelah itu dia nggak lihat orang tuanya lagi. 5 hari setelah itu, Henry dan kakaknya dipanggil ke kantor polisi. Di sana mereka dikasih tahu bahwa sama sekali nggak ada riwayat bahwa Glory dan Moon itu meninggalkan Hong Kong. Dan ini bikin orang-orang tuh jadi semakin panik dan khawatir. Lah kalau nggak ninggalin Hong Kong terus Moon sama Glory itu kemana? Sebagai usaha buat nyari kedua orang tuanya, akhirnya Henry dan kakaknya itu bikin halaman di Facebook yang berjudul My Missing Mom and Dad, ayah dan ibuku yang hilang. Dengan harapan orang-orang bisa bantu buat cari Glory dan Moon. Bahkan Henry itu sampai minta pertolongan ke Apple Daily. Dia itu sampai diinterview dan di sana dia itu minta tolong ke orang-orang buat bantu cari orang tuanya. Padahal Henry itu tahu bahwa orang tuanya itu udah nggak bernyawa lagi. Tapi ya di sana dia bersandiwara lah. Dia pura-pura khawatir, terus minta tolong ke orang-orang buat bantuin cariin kedua orang tuanya. Seakan-akan dia tuh benar-benar nggak tahu tentang keberadaan Moon dan Glory. Pada 14 Maret 2013, Henry dan kakaknya lagi-lagi dipanggil ke kantor polisi buat dimintai keterangan. Karena di sini posisinya Glory sama Moon tuh masih belum ketemu.
Selagi dia dimintai keterangan, Henry itu sempat-sempatnya buka HP dan di sana dia kirim chat ke salah satu grup WhatsApp yang ada di HP-nya. Di dalam chat itu, Henry bilang ke teman-temannya yang ada di grup bahwa dia itu udah menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Di situ Henry bilang, "Aku lagi di kantor polisi sekarang, tapi aku bakalan bikin beberapa pernyataan palsu buat mengulur waktu. Karena aku masih perlu bilang selamat tinggal ke beberapa teman baikku. Setelah itu, aku bakalan ngakuin semuanya ke mereka. Aku adalah seorang psikopat. Karena pengalaman masa kecilku, aku nggak bisa berempati dengan rasa sakit orang lain. Dan karena beberapa hal, aku nggak mau mereka ada di sini. Setelah menghabisi nyawa orang tuaku, aku dan temanku berniat untuk membuang potongan tubuh mereka sedikit demi sedikit. Cara aku memproses emosi itu benar-benar berbeda dari orang lain." Setelah dimintai keterangan di kantor polisi dan ngirim pesan kayak gitu di grup WhatsApp, Henry itu sempat makan malam sama salah satu temennya. Dan di sana dia itu ngaku ke temennya bahwa dia udah menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Dengar pengakuan kayak gitu dari Henry, temennya itu juga pastinya kaget banget. Tapi dia berusaha buat tenang dan tanya ke Henry, "Terus rencana kamu abis gini ngapain?" Dan Henry dengan santainya jawab, "Oh, abis gini, ya aku mau balik ke rumah, mandi, terus tidur. Besok aku bakalan ke kantor polisi buat ngakuin semuanya." Dia bilang kayak gitu. Untungnya, salah satu teman Henry yang ada di grup WhatsApp itu tuh gercep banget. Setelah lihat chat Henry yang kayak gitu, dia langsung lapor ke polisi. Esokan harinya, pada jam 7 pagi, Henry pun ditangkap oleh para polisi. Dan gak lama setelah itu, Angus pun juga ikut diamankan. Setelah dimintai keterangan, Henry menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Menurut pernyataan Henry, dia itu sengaja meminta kedua orang tuanya buat datang ke apartemennya Angus. Dia bilang kalau dia tuh mau tinggal bareng sama Angus, dia mau pindah ke sana, jadi dia tuh butuh bantuan kedua orang tuanya gitulah. Setelah Glory dan Moon sampai di apartemennya Angus, Henry dan Angus langsung menyerang mereka berdua. Angus menutup mulut ibu Henry dari belakang supaya dia nggak bisa teriak. Dan setelah itu dia pun menggorok leher Moon hingga dia tewas seketika itu juga. Sementara di saat yang bersamaan, Henry menusuk bagian belakang leher ayahnya sendiri menggunakan pisau. Tapi ternyata tusukan itu nggak cukup fatal. Ayahnya masih hidup dan melakukan perlawanan. Melihat itu, Angus menghampiri Glory dan menggorok lehernya hingga dia pun juga tewas. Henry bilang karena Glory itu berusaha buat ngelawan waktu Angus mau nyerang dia, akhirnya nggak sengaja Angus itu menusuk bagian paha Henry. Jadi setelah memastikan bahwa kedua orang tuanya tewas, Henry pun pergi ke rumah sakit untuk menjahit lukanya. Henry mengeklaim bahwa ketika dia kembali ke apartemen beberapa jam kemudian, Angus itu udah motong-motong tubuh orang tuanya menjadi banyak bagian. Karena kulkasnya terlalu kecil, pada awalnya mereka berdua itu berniat mau menutupi potongan-potongan tubuh itu dengan semen dan pasir. Setelah itu mereka bikin jadi batu bata, penyekat ruangan antara dapur dan ruang tamu. Karena terlalu ribet dan makan banyak waktu, katanya Henry, Angus itu akhirnya berinisiatif buat jadiin potongan-potongan tubuh itu daging barbecue. Jadi akhirnya setelah melumuri daging-daging itu dengan saus barbecue, mereka masukin tuh ke dalam kotak makan terbuat dari styrofoam yang akhirnya mereka masukin ke kulkas. Terus karena masih ada banyak potongan tubuh yang tersisa, beberapa di antaranya itu akhirnya mereka buang ke laut. Pokoknya dalam versi cerita yang disampaikan oleh Henry itu, di sana dia posisinya cuman menghabisi nyawa Glory. Sedangkan untuk perkara memotong-motong tubuh, terus melumuri pakai saus barbecue, dimasak dan lain-lain itu semuanya ide Angus. Ketika polisi sampai di apartemennya Angus untuk melakukan penggeledahan, mereka itu langsung disambut dengan bau yang sangat-sangat menyengat. Di ruang tamu, mereka menemukan ada 3 kantong plastik berisikan pasir dan semen. Sedangkan di kamar di mana Moon dan Glory dihabisi, polisi menemukan jalanan untuk memotong daging, kantong mayat, 600 kotak makan terbuat dari styrofoam, sebuah gergaji,
ember, dan 7 buah pisau. Ditambah lagi, polisi juga menemukan 3 kantong sampah berisikan potongan tangan dan kaki manusia di pojok ruang itu. Gak cuman itu aja, di ruangan penyimpanan sebelah dapur, polisi menemukan 2 buah kulkas dengan microwave di atasnya. Ketika polisi membuka kulkas itu tadi, mereka menemukan potongan kepala Glory di kulkas pertama dengan keadaan sudah membeku. Sedangkan potongan kepala Moon ditemukan dengan keadaan yang sama di dalam kulkas yang satunya lagi. Sedangkan di bagian chiller kulkas, ada banyak sekali kotak makanan terbuat dari styrofoam berisi daging manusia yang sudah dilumuri saus barbecue. Pokoknya kondisi apartemen itu benar-benar mengerikan, sampai salah satu polisi itu bilang apartemen itu tuh terlihat seperti tempat pemotongan hewan. Di bawah tempat tidur di apartemen itu, polisi menemukan sebuah catatan tentang bagaimana cara memotong tubuh manusia. Catatan ini tuh ditulis oleh Henry. Dan dari sana polisi jadinya tahu kalau ternyata Henry itu sudah berencana untuk menghabisi nyawa Moon dan Glory sejak 6 bulan sebelumnya. Henry juga sampai bikin daftar belanjaan gitu tentang apa aja yang dibutuhin dalam melaksanakan aksinya, mulai dari pisau, gergaji, ember, dan lain-lain. Dan untuk menghindari kecurigaan, Henry itu beli barang-barang ini satu persatu di toko yang berbeda-beda. Kadang dia beli sendiri, kadang dia nyuruh Angus. Polisi juga nemuin banyak banget barang bukti berupa CCTV. Mulai dari waktu dia itu bawa Glory dan Moon ke apartemennya Angus, terus dia keluar sendirian dan Glory dan Moon gak pernah keluar dari apartemen itu lagi. Terus waktu dia ke rumah sakit buat jahitin lukanya. Terus setelah itu dia beli celana panjang buat gantiin celana dia yang kena cairan merah. Waktu kasus ini di-up ke media ya, kan jadinya langsung kayak heboh gitu orang-orang di sana. Wah, Henry ini tuh masak kedua orang tuanya, terus dia makan dagingnya dong. Tapi nggak ada bukti yang nunjukin kalau Henry itu sama Angus beneran makan dagingnya Moon sama Glory. Henry juga nggak bikin pengakuan apa-apa tentang makan daging mereka. Jadi ya kemungkinan besar dagingnya Moon sama Glory itu cuman mereka masak dan simpen aja, nggak mereka makan. Anyways, akhirnya trialnya Henry sama Angus itu digelar pada 4 Agustus 2014. Tapi saking mengerikannya detail dari kasus ini, 2 anggota hakim tuh sampai akhirnya mutusin buat mengundurkan diri karena mereka itu nggak sanggup ngelanjutin trialnya. Tapi akhirnya persidangan mereka berdua itu dilanjutin 6 bulan kemudian pada Februari 2015. Dan di sana Henry itu tuh sama sekali nggak nunjukin rasa simpati atas meninggalnya Moon dan Glory. Bahkan Henry itu nyalahin kedua orang tuanya atas kegagalan dia dalam hidup. Terus dia ngaku kalau dia ngerasa lega setelah Moon sama Glory udah nggak ada lagi. Terus gilanya lagi ya, Henry itu ngaku kalau sebenarnya dia itu berniat untuk menghabisi nyawa kakaknya juga. Tapi setelah menghabisi nyawa Moon sama Glory, dia udah ngerasa cukup senang dan lega. Jadi akhirnya dia mutusin buat nggak menghabisi nyawa kakaknya. Ditambah lagi, Henry itu bilang bahwa rencana awal dia seandainya dia itu nggak ketangkep dan nggak ketahuan, dia itu berniat buat menghabisi nyawa cewek-cewek yang dia temuin di jalan. Cewek-cewek random, terutama cewek-cewek yang bekerja jadi kupu-kupu malam. Dia juga pengen perkaos cewek-cewek secara acak pokoknya. Dia pengen ngelakuin itu semua sampai akhirnya dia ketangkep atau meninggal. Jadi sebenarnya rencana awal dia tuh kayak gitu. Selama persidangan, Angus itu bilang bahwa dia itu sama sekali nggak terlibat dalam penghilangan nyawa Moon dan Glory. Dia bilang bahwa dia tuh baru pulang ke apartemen tanggal 4 Maret. 3 hari setelah Henry itu menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Waktu Angus kembali ke apartemen ini, Angus bilang kalau Henry itu tiba-tiba nunjukin dia wadah plastik berisi potongan kepala dan juga tangan. Terus Henry-nya tuh kayak bilang gini ke Angus, Angus, kamu harus bantuin aku buat beresin semua ini. Kalau kamu nolak dan kamu bilang ke orang-orang bahwa kamu gak terlibat, gak bakalan ada satu orang pun yang percaya sama kamu. Lagi pula kalau kamu nolak, aku bakalan habisin nyawa ibumu. Dengar ancaman dari Henry kayak gitu, Angus ini tuh kan orangnya emang agak tulalit dan penakut ya. Jadi ya akhirnya dia mutusin buat nurutin permintaannya Henry. Sedangkan pihak Henry itu bilang bahwa saat kejadian, kondisi psikisnya Henry itu lagi gak stabil. Dan dia itu menderita bipolar disorder dan obsessive compulsive disorder.
Tapi setelah diperiksa, ternyata Henry itu sama sekali nggak menderita gangguan jiwa seperti yang disampaikan itu tadi. Melainkan Henry itu malah punya kecenderungan sifat yang psikopat dan juga narsistik. Selain itu, setelah dilakukan tes IQ, ternyata IQ-nya Henry itu 126, sedangkan IQ-nya Angus itu cuma 84. Jadi pihaknya Angus itu akhirnya berargumen bahwa besar kemungkinan Henry itu memanipulasi Angus. Karena Angus ini tuh IQ-nya jauh di bawah Henry. Pada akhirnya, Henry ini tuh dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa Moon dan Glory. Sedangkan Angus dinyatakan tidak bersalah dalam penghilangan nyawa mereka berdua, tapi karena Angus ikut berpartisipasi dalam menyembunyikan tubuh mereka, akhirnya Angus dijatuhi hukuman selama 1 tahun. Sedangkan Henry dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Itu tadi keputusan akhir dari sidang kasusnya Henry Chow yang sudah dengan tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya sendiri tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Gimana menurut pendapat kalian? Kalian setuju nggak Angus cuma dihukum 1 tahun? Anyways, jadi itu tadi kasus kita pada episode kali ini. Thanks for watching. I'll see you. Until next time. Bye-bye.